Kemarin kan kita malam Jumat itu kan yang malam Jumat yang kemarin kan tentang ritual malam Jumat. Masih kaitannya dengan relationship gitu. Jadi pertanyaannya adalah, kamu pernah selingkuh nggak sih? Selingkuh? Pernah deh kayaknya. Sebelum atau setelah menikah? Sebelum dan sesudah menikah pernah. Ya. Tapi selingkuh itu kan Macam-macam ya? iya, bukan pas yang harus yang ada di pikiran. Aku tuh nggak ini ya, nggak nyangka kalau pemikirannya kebanyakan orang kalau sudah bilang selingkuh itu pasti tidur. Iya itu. Kenapa sih, Dek? Padahal aku pernah selingkuh loh, Dek. Ya tapi kan nggak tidur kan? Nggak tidur. Iya makanya. Kenapa? Makanya Mas, oh kamu selingkuh ya Nov sama ini. Dulu kan aku kan penelitian kan, disertasiku itu kan tentang maskulinitas laki-laki Madura, di mana laki-laki itu kan susah ya untuk mengungkapin, untuk dikorek-korek data itu susah. Iya, susah. Jadi pendekatannya pendekatan emosional, sehingga saya mencari laki-laki, 8 laki-laki waktu itu. Memang informannya sudah kami pilih, kan ada timnya dipilih. Ini nih laki-laki yang ini statusnya berbeda, statusnya sama, sudah menikah, tapi pekerjaan profesinya berbeda dan lokasi daerahnya juga berbeda, karena mau lihat tuh pengaruh atau konstruksi dari sosial budayanya, terus dari profesinya, terus dari umur, juga dari pola asuh orang tuanya, juga hubungan dengan istrinya. Kita kan lihat semuanya itu yang mempengaruhi kenapa laki-laki berselingkuh kayak gitu-gitu. Terus itu Mbak Novi deketin, jadi kayak lebih pendekatan secara emosional, berasmara, pegangan tangan iya gitu. Jadi mendengarkan, tapi aku nggak ngasih tahu sih tujuan saya apa. Ya dia selingkuh sudah. Iya. Kan gitu, Mbak. Makanya tapi pas aku pulang kampung ke Madura, pas aku pernah kok selingkuh, kataku ya gitu ya. Berarti kamu tidur, Nov? Enggak. Saya kan ngejaga banget deh, ngejaga kayak begitu-gitu tuh kan karena aku kan bukan takut dosa, bukan takut hamil, tapi gue takut penyakit kan, takut ada penyakit gitu. Cuman gini, Mbak, ada misal nih, kalau aku pribadi, aku menganggap aku selingkuh ketika aku misal punya rasa tertarik pada wanita lain. Apa yang membuat kamu kan sudah punya pasangan? Ya enggak, misal gini, aku nih tiba-tiba ketemu satu cewek. Loh, aku tertarik. Aku punya perasaan. Walaupun kita tidak ada komitmen kita pacaran atau misal kita selingkuhan gitu, tapi ketika udah mulai kita bicara, sudah mulai terbuka, bla 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 ini itu, walaupun tidak melakukan hubungan itu, ya aku menilainya aku tetap selingkuh. Iya, berarti kan selingkuh itu bukan menduakan pasangan, tapi keluar dari komitmen ya. Keluar dari komitmen. Artinya aku nggak selingkuh, tapi pasanganku yang selingkuh karena dia udah punya pasangan. Jadi yang selingkuh mereka. Aku nggak selingkuh karena aku nggak ada komitmen dengan siapapun, ya nggak sih? Iya. Lah, bentuk-bentuk selingkuh yang kamu ketahui itu kayak apa sih, Dek? Apakah hanya main HP, chat-chat, terus ada perasaan doang? Atau misalnya ketertarikan, mungkin kamu misalnya suka sama Ariel Tatum gitu. Oh, enggak tapi sih, kamu sampai mimpi-mimpiin, menghayal-hayal, itu selingkuh nggak sih? Suka sendiri gitu maksudnya. Iya. Enggak sih kalau ngefan gitu loh, Dek. Enggak sih, Mbak. Sampai banget loh ya, sampai mimpiin, sampai ngigau-ngigau Ariel Tatum gitu misalnya. Hah? Mana aku juga beneran suka lagi sama Ariel Tatum. Lah iya, itu bagi enggak sih, kalau buat aku tuh enggak. Yang selingkuh buat aku tuh gini, misal aku kenal nih sama seseorang di medsos, terus kita tukeran WA. Oke, kita WA-an. Kamu lagi punya pasangan nih? Iya, aku bilang ke dia kalau nih aku suka nih sama kamu, padahal kita belum pernah ketemu tuh. Aku tuh suka nih sama kamu dan kayaknya kita asik ya, nyaman ngobrol, bla 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 dan segala macamnya. Tanpa kita ketemu, tanpa kita bersentuhan, ketika saya sudah bilang deh kayaknya aku sudah ngelanggar komitmen dengan pasanganku. Ya itu aku sebut. Padahal kamu cuma mau PDKT. Iya, itu itu sudah masuk selingkuh sebetulnya.
Oh. Cuman yang salah kaprah itu kan gini, ada pasangan yang bilang bahwa ketika laki-laki atau perempuan atau pasangan kita selingkuh, itu udah nggak sayang lagi sama pasangannya gitu. Misal aku, bener nggak sih? Aku selingkuh, oh berarti kamu udah nggak sayang sama istrimu. Kan ada yang bilang seperti itu. Iya. Aku enggak sih. Maksudku gini, sayang ke istri tetap sayang. Toh misal ada banyak kasus ketika laki-laki ketahuan selingkuh, tengkar hebat tuh dengan istrinya. Balik, asal si istri masih mau maafin, si laki-laki bakal jadi ninggalin kenapa? Kalau aku lihat ya, kalau saya kan selingkuh tuh nggak hanya laki-laki ya, Dek, perempuan juga. Perempuan banyak. Ya, perempuan banyak yang selingkuh dari pasangannya. Saya tuh ngelihat, Dek, ini aku pengen tahu pendapatmu ya. Laki-laki itu selingkuh karena dia laki-laki. Ya nggak sih? Iya. Tahan. Oke. Perempuan selingkuh itu karena dia terjebak sama imajinasinya. Misalnya, aku tuh pengen nikah laki-laki kayak Eros atau ingin menikahi Eros misalnya ya. Terus karena situasi tuntutan sosial gitu ya, umur, akhirnya aku menikah nih dengan suami saya. Sampai 10 tahun pernikahan ya, atau 5 tahun lah, atau akhirnya kok aku ketemu Eros ya, laki-laki yang saya inginkan dari dulu. Misalnya aku pengen nikahin seorang pelukis. Kan kamu pelukis nih. Lah tapi kan nggak ada tuh waktu aku udah nikah, nggak ada kamu. Belum ketemu. Cuma aku pengen nikah sama seorang pelukis. 10 tahun kemudian setelah saya nikah, ketemulah dengan Eros pelukis. Dan Eros juga punya perasaan yang sama dengan aku. Aku kok tertarik ya Mbak sama kamu. Aku juga tertarik sama Eros. Jadilah. Itu cewek. Kalau cowok dia selingkuh karena cowok. Bener gak sih? Jadi gak usah mikir karena dia ganteng, karena dia profesinya ini, karena duitnya banyak. Artinya mau reng laki tak selingkuh, king eja kajer deh. Iya gak sih? Aduh enggak juga, Mbak. Ada laki-laki yang tidak selingkuh, ada banyak. Tadi kan kamu ngasih tahu kalau selingkuh itu nggak harus tidur kan? Ya nggak harus tidur. Tapi hanya tertarik dan main WA padahal nggak ketemu. Iya, itu selingkuh ketika sudah keluar dari komitmen dengan pasangan kita, ya itu sudah selingkuh. Buat saya laki-laki sudah semuanya itu minimal pernah melakukan itu, Dek. Tertarik nih sama, saya tertarik sama Novi. Ya tapi kan kalau tertarik sendiri enggak, Mbak. Iya, misalnya nih tertarik sama Novi, ya. Terus terus si laki-laki tuh ngubungin saya, terus komunikasi, terus kamu bilang, tapi kita nggak ketemu loh, Dek. Ketemu wajah, tapi kita komunikasi. Itu selingkuh kan menurutmu? Selingkuh, buat aku selingkuh. Saya rasa semua laki-laki itu sudah nyampe situ semua. Sudah pernah gitu. Tapi tidak semua laki-laki sampai selingkuhnya yang tidur, yang main hati. Ya nggak sih? Yang main hati sama perasaan, yang bertemu berkali-kali, yang bergantung. Lah, yang sampai cuma seneng-senengan dan WA-WAan itu buat saya banyak. Semuanya. Cuman kan gini, Mbak. Mana ada laki-laki yang nggak selingkuh? Kalau patokanmu begitu aja udah selingkuh ya? Itu kan patokanku. Cuman ada laki-laki yang kalau nggak berhubungan badan ya nggak selingkuh. Kan ada yang bilang yang seperti itu. Artinya gini, misal cuman deket atau temenan, nganggap kakak adik lah. Cuman kadang nganggap kakak adik saja, kadang ada yang berlebihan gitu. Ada yang mereka bilang ya itu nggak selingkuh, jekun SMS-an, jekun phone teleponan. Tapi tapi kan kamu sudah mendefinisikan. Kalau buat aku, ya aku sudah selingkuh sebetulnya, karena kan? sudah keluar dari komitmen. Oke, gini aja dulu sebelum nyampe ke sana. Menurutmu komitmen itu apa? Kesepakatan aku dengan tubuhku dan terhadap pasanganku, Mbak. Berarti tubuh? Iya diriku. Aku gini, misal aku udah memutuskan untuk nikah sama istriku nih sekarang. Aku sudah bersepakat dengan tubuhku. Terus kamu sudah miliknya dia. Tapi kan kalau definisimu tadi hanya WA-WAan misalnya ya, kan tubuhmu tidak main. Iya, tapi kan kalau ada perasaan, maksudku
yang namanya hubungan kan nggak mungkin kita nikah dengan seseorang hanya sebatas tubuh, kan nggak mungkin, Mbak. Kan kita setidaknya walaupun tidak pernah ketemu, kita kan harus menjalin ikatan itu, Mbak. Harus chemistry-nya kan harus dapat juga, Mbak. Contoh dulu nggak ada yang namanya pacaran gitu kan, nggak ada, Mbak. Iya, dulu nggak ada. Kan dianggapnya PDKT sebenarnya, pacaran. Kayak dijodohin gitu. Nggak usah dulu lah. Kasusnya sekarang adekku sama suaminya itu nggak ada proses pacaran atau kenal sebelumnya. Jadi ketemu di lamaran. Adekku waktu itu suaminya yang sekarang itu ke rumah karena ada orang yang ngasih tahu kan, wah bisa bede meraben atau apa gitu kan ke rumah. Adekku nganterin kopi biar laki-laki itu bisa lihat adekku dan adekku juga bisa lihat dia. Akhirnya keluar nganterin kopi, habis itu diminta nomor WA-nya dan laki-laki itu WA ke adekku kalau dia cocok. Kasih napah sampean. Ya adekku juga bilangnya iya. Selesai 1 minggu setelah itu lamaran tunangan. Pas nikah. Iya. Jadi memang ya pacarannya setelah nikah. Justru pas pertama kali ketemu kayak masih kaget adekku itu, Pak. Gitu. Karena memang nggak kenal. Itu kan butuh chemistry. Saat laki-laki bilang aku cocok nih sama kamu, terus perempuannya bilang iya aku juga, itu kan sudah membentuk komitmen. Kan komitmen itu kan kesepakatan ya. Kalau ternyata kesepakatannya gini deh, Ros, kita nikah tapi kita open relationship ya. Kamu boleh dengan perempuan lain, aku juga boleh dengan laki-laki lain, karena kita nikah hanya karena formalitas misalnya. Kita hanya formalitas karena aku belum mencintaimu. Kita sepakat open relationship. Itu bisa nggak ketika misalnya aku ketemu dengan pria lain, terus kita nikah nih dalam kondisi nikah, terus kamu dengan perempuan lain, itu kan jadi nggak selingkuh, sayang? Kalau kita tidak bicara masalah agama, tidak ada dasar agama, boleh. Menurut aku boleh. Karena itu komitmenku. Karena komitmen, iya. Asalkan komitmen kita gini, Ros, kalau kamu ketemu sama perempuan dan kamu mencintainya, komitmen kita adalah kita kasih tahu dan kita ngobrol bareng, sehingga kita nanti bisa pisah baik-baik. Iya boleh. Itu kan komitmen. Artinya kesepakatan. Iya. Artinya ketika Mbak Novi ketemu dengan laki-laki lain, nggak selingkuh. Karena sudah ada komitmen dari awal. Yang saya katakan selingkuh ketika mengkhianati komitmen itu. Kalau memang komitmennya sudah seperti itu. Justru kalau aku setia sama kamu dengan komitmen itu, malah aku selingkuh. Yang nggak selingkuh, Mbak. Cuman kan sudah. Artinya akan ada perbincangan lagi setelah komitmen. Oh, kok lama-lama kayaknya aku cocok nih sama kamu, gimana dengan kamu gitu. Akhirnya kan bikin komitmen baru. Kalau memang akhirnya lama-lama sudah cocok lanjut, malah lebih bagus kan seperti itu. Contoh, aku dulu sebelum menikah punya komitmen seperti ini dengan istriku, Mbak. Mi, aku mau nikahin kamu, kita akan nikah, tapi aku punya keinginan, punya permintaan. Suatu saat di tengah perjalanan pernikahan kita, karena aku punya keinginan untuk poligami. Kamu? Iya. Ketika nanti aku ketemu dengan perempuan yang dia mau jadi istri keduaku, kamu mau nggak dipoligami? Kalau kamu nggak mau nanti dipoligami, ya mending kita nggak usah lanjut. Oh, dari awal sudah bilang gitu? Dari awal aku sudah bilang ke istriku. Oke. Istriku bilang ya, nggak apa-apa. Oke, nikah. Tapi setelah beberapa perjalanan itu setiap mau tidur, setiap kita ngobrol berdua, aku selalu ngingetin istriku tentang janjinya itu, Mbak. Akhirnya istriku seperti masih berhutang janji bahwa kok kamu belum nikah-nikah? Iya, gitu? Aku belum nikah-nikah. Sampai beberapa kali istriku itu ngelamar 2 cewek tuh loh, Mbak. Jadi sudah 2 kali istriku ngelamar cewek. Sekarang pertanyaannya, buat aku nikahin. Kenapa kamu belum nikah lagi? Aku ngasih syarat pada diriku sendiri. Jadi gini,
aku akan menikah lagi ketika ketemu dengan perempuan yang dia sudah tahu aku beristri, tapi dia mau. Dan istriku juga setuju. Artinya gini, aku ketemu nih sama cewek, dia tahu aku punya istri. Dia mau, nggak apa-apa jadi istri yang kedua. Tapi istriku nggak mau, aku nggak mau. Atau sebaliknya, istriku mau, kamu yang nggak mau. tapi si cewek itu keberatan jadi istri kedua. Gitu. Ya udah, aku nggak mau nikah lagi, aku akan tetap sama istriku. Ya. Artinya kalau misalnya nanti kamu itu menjalin hubungan dengan perempuan lain dan akan ke arah serius, aku kenalin. Itu nggak selingkuh ya, Say? Ya nggak selingkuh. Asalkan di poligami, maksudnya dinikahi. Ya dinikahin. Aku akan kenalin ke istriku, Mi, aku lagi dekat sama cewek ini nih. Aku kasih nomor kontaknya, biar dia ngomong sama istriku. Jadi gini ya, Dek. Artinya kalau agar tidak terjadi perselingkuhan, maka komitmennya harus jelas dari awal. Komitmen harus jelas dari awal. Karena gini, Mbak. Iya. Jadi ketika misalnya saya mau menikah, biar tidak terjadi perselingkuhan, ya kita izinkan aja. Bisa. Kamu kalau mau ini, yang penting kasih tahu aku. Ya, kalau kamu misalnya suka sama perempuan, misalnya aku mau nikah nih sama pria. Oke, kalau kamu ternyata nanti perjalanan jatuh cinta sama perempuan lain, nggak apa-apa, kamu kasih tahu aku. Takutnya orang-orang nganggapnya kamu selingkuh. Tapi aku sudah mengizinkan, misalnya komitmennya begitu. Gitu. Ya nggak apa-apa, ya berarti dia nggak selingkuh dong. Selingkuh, iya nggak sih? Ya asal dia bilang aja. Kalau nggak bilang, ya itu berarti sudah mengkhianati komitmennya, Mbak. Iya, seharusnya dari awal kan ada perjanjian pranikah, Dek. Justru perjanjian pranikah itu sekarang lebih difokuskan pada harta gono gini. Nah itu. Bukannya pada pada hubungan. Harusnya lebih kepada hubungan, Mbak. Iya. Cuman rasanya tidak ada wanita yang mau buat perjanjian seperti itu. Aku mau. Aku nggak yakin istriku dulu bilang iya karena apa? Karena ya sampai sekarang aku masih belum yakin. Kalau misal aku ketemu sama satu cewek, terus aku suka, aku bilang ke istriku bakal bener-bener setuju. Aku masih belum yakin sih, Mbak. Aku mau, Dek. Cuma aku juga punya syarat. Kalau suamiku nanti terus dia jatuh cinta dengan perempuan, ya dia harus menikahi si perempuan itu, dan aku nggak perlu diceraikan, hanya nafkah lahir, ya lahir batin lah. Enggak, hubungan seks itu selesai buat saya, karena aku nggak pengen badanku itu kayak dimanfaatkan habis kesini gitu loh, Dek. Iya. Aku tuh kayak tapi artinya gini loh, tubuhku nggak bisa kamu bagi, tapi cintaku bisa kamu bagi. Itu sama halnya dengan tidak mengizinkan, dong nggak sih, Pak? Tapi kan aku silakan, bahkan mau serumah juga nggak masalah. Yang penting tubuhku. Tapi bagi laki-laki itu sama halnya tidak mengizinkan. Kan nggak masalah, aku nggak akan menceraikan, nggak akan menggugat, bahkan kalaupun nggak perlulah yang harta gono gini. Karena kan kita nggak tahu jodohnya orang ya, Dek ya. Mungkin dia bersamaku tidak berjodoh gitu. Ketika dia misalnya jatuh cinta dengan perempuan lain, cinta mati gitu kan, kita tahu lah rasanya jatuh cinta seperti apa, ya kan. Tiba-tiba suamiku jatuh cinta nih sama perempuan lain. Kalau jatuh cinta silakan, siapa tahu itu jodohnya kamu, nikahi, jangan jangan sembunyi-sembunyi. Cuma tubuhku nggak bisa nerima, kalau perasaanku bisa. Tubuh nggak. Jadi jangan, aku kayak ngerasa kayak gimana deh, habis celup sini terus celup sini, tau gak sih? Aku tuh nggak bisa, tubuhku nggak bisa nerima. Tapi kalau perasaan ya silakan. Antara laki-laki sama perempuan mungkin benar kata Mbak Novi, mungkin lebih banyak laki-laki yang selingkuh gitu. Iya. Oke, tanpa perasaan misal, Mbak, tanpa punya hati pada orang lain, secara komitmen tentang perasaan dulu, mungkin tidak mengkhianati, artinya tidak menaruh perasaan pada wanita lain, tapi beli. Ada nggak cowok-cowok laki-laki atau suami orang yang suka jajan di luar, misal kan banyak tuh istilah-istilah
mon pelkaan nang sorbo aja cong mau lihat ke Roma ya ngino mi sorbo aja kan gitu-gitu itu. Iya itu sebenarnya kalau dalam sosiologi itu disebutnya katarsis deh. Katarsis kayak misalnya melepaskan ketegangan, misalnya dia jauh dari istrinya ya, misalnya dia di Surabaya atau pokoknya jauh lah dia, terus istrinya nggak bisa melayani gitu, tapi aduh saya lagi mumet nih misalnya pekerjaan apa dan obatnya itu, penyembuhannya itu, sehingga daripada saya menjalin emosi lagi mending saya cuma beli gitu loh. Itu boleh nggak sih Pak? Kalau ini di luar dari agama ya. Kita nggak ada ini. Kalau di luar agama, keluar dari kesehatan, ya itu nggak masalah asal mau sama mau kan dibeli. Si perempuannya kan juga dapat duit. Iya kan dia jual jasa. Iya, kan? Ya kayak misalnya, aduh aku mau ini deh, mau apa ya? Mau pijet kayak gitu. Pijat gitu. Sebenarnya kalau ini di luar konteks agama ya. Dari agama sama kesehatan. Tapi kalau sudah agama, sosial itu kan udah nggak boleh. Jelek, ya. Boleh. Cuma kalau seandainya nggak ada agama, nggak ada sosial, nggak ada kesehatan, untuk melepaskan ketegangan secara psikologi, kayak kita tuh kalau mau ngomong depan orang tuh tau nggak sih? Kamu kalau ngomong depan orang banyak kan nervous tuh. Kadang kita harus memang. Ya, kadang kita ngerokok dulu, kadang kita ngobrol. Proses ketika kamu tarik nafas atau ngerokok atau ngobrol atau ngopi, itu namanya katarsis. Melepaskan ketegangan sehingga ketika misalnya kamu jauh dari istri gitu ya, aduh lagi tegang dan kayaknya obatnya itu gitu, katarsisnya itu. Hanya saja kan katarsis itu bisa nggak hanya seks ya, tapi juga narkoba. Narkoba itu juga katarsis gitu loh. Maksudnya kadang kan ada yang minum gitu. Iya. Lah bedanya manusia yang satu dengan yang lain, kualitasnya untuk apakah ini berkualitas atau enggak, itu dilihat dari pilihan katarsisnya. Kalau dia katarsisnya memilih olahraga, positif lah ya sudah berarti dia kualitasnya bagus. Ada yang wudu, sholat, tegang kan? Aduh aku mau sholat dulu gitu. Biasanya udah nggak tegang. Nah jadi dilihat, jadi itu bentuk katarsis saja. Misalnya, Eros lagi tegang, lagi suntuk, lagi apa? Katarsisnya malah dia beli open BO misalnya. Berarti dia kualitasnya rendah. Jadi kita nggak ngomongin salah benar, iya kita nggak, kalau sosiolog kan nggak lihat salah benar, tapi kualitasnya rendah apa tinggi. Kalau gitu benar atau salah ya itu jelas salah. Jelas salah. Kecuali yang positif tadi, itu nggak apa. Dan itu memang yang dianjurkan gitu. Jadi ketika kita dalam keadaan tegang atau apa, kita dianjurkan untuk kita ambil wudhu, habis itu sholat sunnah. Katarsis itu juga bukan untuk ketegangan juga ya Dek. Jadi kita di dalam sosial di sosial kita di masyarakat, kita kan dituntut untuk jadi orang baik sayang. Ya nggak sih? Ya memang. Kan kita kalau pakai teorinya Erving Goffman tentang backstage dramaturgi, front stage sama backstage ya. Ketika front stage depan orang, depan masyarakat, kita kan harus jadi orang baik, apalagi profesi kita jadi orang baik. Semakin kita berperan baik terus, akhirnya diri kita yang buruk ini juga akan ke bawah gitu. Enggak, sisi buruk kita kan ada. Kita kan semua punya sisi baik, sisi buruk lah. Karena kita harus dituntut baik terus ya, maka sisi buruknya itu kayak menuntut sehingga keluar aslinya di backstage. Nah backstage itu udah macam-macam tuh, karena dia semakin dituntut baik, maka backstage-nya nggak terkontrol, jadi dirinya, sehingga dia harus open BO, narkoba, selingkuh, lah itu. Ya untuk terkontrol. Untuk ngontrol itu ya, untuk meredam lah bukan mengontrol. Tapi kalau peran di front stage di masyarakat dia tuh nggak dituntut terlalu baik, biasa-biasa aja, maka di backstage katarsisnya itu gampang diatur. Paling olahraga, ngobo ajem, mancing, kayak gitu-gitu deh. Jadi makanya waktu aku riset yang kemarin waktu penelitian itu kan aku ngambil 8 laki-laki ya, informannya laki-laki yang sudah beristri. Saya tuh lihat sebelum saya menentukan siapa yang harus saya selingkuhi, kan harus dapat tuh Dek. Kalau enggak susah lah. Mana nih lah, saya cari orang-orang yang peran sosial atau profesinya, kerjanya itu dituntut untuk terus-terus baik. Di masyarakat gitu. Artinya berarti kan jadi gampang untuk digoda.
Paham gak sih? Iya. Gampang digoda, gampang anggaplah orang-orang yang berpengaruh dong. Kalau kan. Artinya kalau kayak aku nih, Mbak, aku kan nggak terlalu ini sih. Maksudnya ya aku punya nama baik, mau jelek kan. Kalau aku pribadi ya udahlah kan gitu, nggak, maksudnya bukan seseorang yang harus menjaga nama baik banget gitu kan. Jadi kasarnya gini, paling simpelnya gini, kalau kamu di kehidupan kamu itu bisa menjadi apa adanya kamu, baik di front stage atau di backstage, maka kamu tuh susah untuk berbuat buruk. Karena kamu udah jadi dirimu sendiri. Aku gitu sih, seimbang. Mbak. Iya. Jadi ya aku begini memang. Iya, mau di depan banyak orang, mau di luar, mau di pekerjaanku, betul. mau enggak, mau aku sendiri di masyarakat. Ya udah gini. Betul, gitu. Betul. Maksudku enggak ada. Tapi ada gini, Mbak. Kejadian-kejadian misal di depan memang dia memang dikenal sebagai tokoh-tokoh masyarakat lah. Ya. Tapi ternyata dia masih selingkuh gitu. Banyak gitu, Mbak, seperti itu memang. Loh, justru yang punya power deh, yang punya citra, yang punya, kan dia dituntut jadi orang baik. Yang lebih besar potensinya untuk selingkuh ya. Oh iya. Tapi jadi kalau orang yang biasa-biasa aja, sederhana, apa adanya, itu susah deh digoda. Iya benar, makanya. Susah untuk saya selingkuhi. Tapi laki-laki kalau semakin sukses, semakin banyak uang, potensi untuk selingkuh itu semakin besar, Mbak, memang. Nggak jamin. Kalau aku iya, kayaknya makanya. Makanya kamu nggak kaya-kaya. Iya, takut selingkuh. Tapi kan selingkuh nggak salah, Mbak. Nggak salah, cuma goblok. Iya kan, Dek. Jadi selingkuh buat saya emang nggak salah, tapi goblok. Goblok kenapa? Karena dia perasaannya lebih dominan. Oke. Iya kan, otaknya nggak dipakai. Lebih pakai perasaan. Iya, loh, orang jatuh cinta itu kan perasaannya dominan deh. Kan mending cebokin anaconda daripada nasehatin orang jatuh cinta. Ya nggak sih, kamu lagi jatuh cinta nih, selingkuh lah kamu, terus kamu jatuh cinta sama siapa gitu. Dek, jangan gitu, kamu sudah punya istri, nggak bisa Dek, nggak mempan, tahu nggak? Ya itu mending cebokin harimau. Daripada nasihatin orang jatuh cinta. Iya bener. Karena goblok sudah, bego. Selingkuh itu bego berarti bego. Jadi yang suka selingkuh berarti kalian bego. Iya, nggak salah. Makanya nanti kalau misalnya kamu selingkuh, mau cowok mau cewek, silakan datang ke saya. Saya terapi, saya pinterin, saya cerdasin, saya sadarin ya. Biar ini, karena kalian nggak salah ndak. Mungkin ada, aku seru nih Dek kalau entar lagi di episode selanjutnya kita ngomongin tentang trauma masa kecil. Trauma masa kecil. Karena ada pernyataan bahwa orang yang suka selingkuh itu ya karena ada trauma masa kecil. Apa gitu-gitu. Tapi aku nggak percaya itu. Aku juga nggak percaya. Kita ngomongin ya selanjutnya ya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah ini kita episode selanjutnya mau ngomongin tentang trauma masa kecil. Trauma masa kecil. Dah.